Memastikan sistem antisipasi kedaruratan berjalan sebagaimana mestinya jadi aktivitas keseharian Gede Wiryasa Praya dan timnya di Menara Bank Mega Trans Icon, Surabaya. Termasuk pula pengecekan ruang kontrol firefighting yang berisi instalasi bertekanan udara untuk operasional hidran hingga penyemprot air saat detektor mendeteksi potensi kebakaran. Tak sekadar dipastikan kinerjanya, sertifikasi untuk instalasi tanggap darurat bencana kebakaran ini harus rutin dilakukan setiap tahun. Inspeksi dan sertifikasi peralatan pendukung dalam pencegahan bencana ini biasanya dilakukan atas pengawasan Disnaker Trans melalui perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK3. Tapi tak semata penyediaan dan perawatan infrastruktur yang mumpuni, menurut Gede Wiryasa, antisipasi dan tanggap darurat kebakaran dan bencana alam di gedung bertingkat harus didukung pula dengan kerja organisasi tanggap darurat yang fungsional. Yang masalah adalah apakah kita pernah latihan apa tidak gitu kan. Minimal itu setahun 2 kali Pak kita latihan fire drill. Di situ akan terlihat organisasinya berjalan dengan baik enggak. Respon kita terhadap darurat itu seperti apa? Sudah berjalan dengan baik tidak? Itu kalau tidak latihan, kita ada kebakaran kecil aja panik Pak. Di sebelahnya ada apar, terus kita mau matiin api malah pakai kain, malah tambah besar gitu. Jadi memang organisasi tanggap darurat harus ada. Yang kedua, harus rutin latihan Pak. Harus praktek itu. Dan selalu ada evaluasi-evaluasi setiap saat. Nah, kalau itu tidak dilakukan, walaupun ada tanggap darurat, tidak akan bisa berjalan dengan baik pada saat menghadapi kondisi darurat. Lewat organisasi tanggap darurat, koordinasi dengan otoritas terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran, rumah sakit hingga kepolisian bisa segera dilakukan bila terjadi kedaruratan terutama kebakaran yang seharusnya bisa lebih diantisipasi daripada bencana alam yang dampaknya lebih masif dan seketika. Kalau semua ini dilakukan dengan benar, harusnya sih sejak api kecil sudah bisa ditanggulangi. Karena kebakaran itu terjadi pada saat api kecil dulu kan, tidak langsung besar. Pada saat api kecil kalau kita tanggap bisa ditangani dengan apar. Tapi kalau sudah besar, sudah sistem yang bekerja Pak. Dan tidak bisa lain harus evakuasi. Insiden kebakaran gedung di Jakarta Pusat yang merenggut sedikitnya 22 korban jiwa memang membuka mata publik akan pentingnya langkah mitigasi bencana di bangunan bertingkat yang berkaitan dengan aktivitas banyak orang. Jika sudah terjadi insiden yang makan korban, barulah fungsi simulasi atau latihan tanggap darurat bencana akan dirasa menjadi sesuatu yang sangat vital. Selama ini karena kita di lantai ground ya, saya sebagai frontliner saya mendapatkan arahan kalau alarmnya nyala kita langsung keluar. Tapi karena saya teler, saya mengamankan uang dulu, dimasukkan, baru kita keluar ke depan. Yang pasti jangan panik ya. Jadi kalau misalnya alarm gedung berbunyi, kita nggak boleh panik. Karena kalau panik kita juga bingung mau kemana Mas. Gitu. Yang pertama kita dengarkan dulu perintah apakah evakuasi, apakah kita tetap di dalam kantor gitu. Tapi kalau misalnya perintahnya evakuasi, kita harus segera berlari ke tangga darurat. Biasanya sih ada, karena memang ini gedungnya tinggi dan memang kita di posisi yang bawah, cuman ya untungnya kalau misalnya di lantai dasar kita lebih cepat untuk langsung evakuasi keluar dari gedung. Dan itu memang kalau gedung tinggi pasti resikonya ada puing-puing bangunan yang bisa jatuh, itu resiko kalau gedung tinggi sih. Tak sekadar regulasi, kepatuhan untuk menggelar simulasi bencana pada dasarnya adalah langkah persiapan untuk meminimalisir korban saat kedaruratan terjadi. Sementara dalam tahap evakuasi saat bencana, mengikuti arahan petugas menjadi langkah pertama dalam kejadian bencana di gedung bertingkat. Pengguna gedung bertingkat juga harus mengetahui informasi dasar terkait penyelamatan diri saat kejadian bencana maupun kebakaran. Saat evakuasi diri dari lingkungan yang dipenuhi asap seperti ini, usahakan Anda bergerak dengan merangkak atau sedekat mungkin dengan tanah untuk menghindari menghirup asap yang beracun. Karena bahaya kebakaran bukan cuma karena luka bakar, namun menghindari ancaman mati lemas karena menghirup asap beracun. Selain menghindari menghirup asap beracun, upaya untuk sesegera mungkin mengakses ruang terbuka juga harus dilakukan dalam evakuasi kebakaran di gedung bertingkat.
Di gedung berlantai 25 ini misalnya disediakan lantai refugee yang merupakan tempat berkumpul saat terjadi kedaruratan seperti bencana kebakaran sebelum penghuni bisa dievakuasi keluar gedung. Dalam kondisi kedaruratan seperti gempa ataupun kebakaran, godaan untuk menyelamatkan diri dengan cepat menggunakan akses lift memang akan selalu ada. Namun jangan pernah gunakan lift saat kondisi darurat seperti kebakaran terjadi. Gunakan alternatif penyelamatan melalui jalur evakuasi tangga darurat. Dengan infrastruktur yang tepat, jalur evakuasi melalui tangga darurat biasanya juga dilengkapi sistem pengamanan bertekanan yang membuat asap kebakaran dan api bisa ditahan dalam rentang waktu sekitar 2 jam. Salah satu hal penting yang harus Anda kuasai saat terjadi kedaruratan seperti bencana gempa maupun kebakaran adalah mengetahui di mana lokasi Anda berada. Di setiap bangunan biasanya ada emergency escape plan yang menjelaskan bagaimana dan kemana Anda harus bergerak untuk menyelamatkan diri saat terjadi kedaruratan. Dan yang terpenting adalah jangan panik. Nilai situasi di sekitar Anda, kemudian hubungi layanan panggilan darurat seperti 112 yang terintegrasi dengan layanan lain seperti kepolisian, pemadam kebakaran, hingga ambulans. Lalu, jika memungkinkan, evakuasi diri Anda dengan tenang. Jangan panik, karena pada saat kedaruratan biasanya kepanikan membuat tindakan tidak rasional dan malah membahayakan jiwa Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.